Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Sukma Sajati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hal yang banyak ditanyakan oleh kawan-kawan kita, terutama para praktisi ya, para praktisi ilmu hikmah atau bahkan mungkin para pengamal, bisa juga orang awam ya. Ada yang bertanya mengenai, awalnya sih pertanyaan ini timbul dari teman-teman yang memahari uang bibit dari salah seorang praktisi ya. Praktisi tersebut mengaku sebagai seorang ahli hikmah, namun salah satu syarat dalam pembuatan uang bibit tersebut adalah nomor seri uang yang angkanya itu sudah ditentukan. Jadi misalkan Anda itu hari apa, misalkan lahirnya hari Senin, maka nomor serinya harus begini. Nah, lalu sekarang timbul pertanyaan dari orang tersebut kepada saya, apakah memang di dalam ilmu hikmah ada cara dan metode demikian? Ada nggak sih di dalam ilmu hikmah itu kalau bikin media, terutama uang ya, yang sumbernya dari uang itu, apakah memang harus menggunakan nomor seri dan angka-angka khusus di dalam mata uang tersebut? Nah, oleh karena itu di sini saya jawab berdasarkan pemahaman saya, berdasarkan kapasitas saya, dan berdasarkan kemampuan serta ilmu yang memang saya miliki. Ilmu, dalil, pemahaman yang saya miliki itu akan saya tuangkan dalam video berikut ini, dalam video ini, yang mana saya khususkan untuk menjawab, bukan membahas, untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Baik, begini, di dalam ilmu hikmah, yang pertama kita jangan dulu bahas ilmu hikmah ya. Yang pertama harus diketahui bahwasanya angka-angka khusus dengan angka-angka khusus, numerologi atau apapun itu yang sifatnya angka-angka khusus yang sudah ditentukan ya, ini sebenarnya dikenal di beberapa mitologi, seperti mungkin di Cina juga ada hoki dan lain sebagainya, ada numerologi versi barat, Yunani dan lain sebagainya, itu ada gitu. Jadi numerologi dan angka-angka itu memang ada, hitungan khusus angka-angkaan itu memang ada. Nah, kemudian di dalam Islam pun ada yang seperti itu, metode-metode penghisaban, nama orang dihisab, lalu orang ini akan bagaimana, usahanya seperti apa, kehidupannya bagaimana, itu ada. Dan itu ada di dalam ilmu falak, itu berada di dalam ilmu falak, dan angka-angka tersebut muncul dari hasil penghisaban ya. Angka-angka tersebut muncul dari hasil penghisaban. Nah, sekarang apakah angka-angka tersebut memang diperlukan dalam membuat media, membuat uang bibit dan lain sebagainya? Jawabannya tidak diperlukan ya. Jadi angka-angka 666, 721 itu memang tidak ada di dalam ilmu hikmah, itu tidak ada. Kalaupun memang di dalam ilmu hikmah, di dalam ilmu-ilmu ruhani, khususnya ilmu-ilmu esoterik lah, ilmu-ilmu yang sifatnya gaib di dalam Islam, metode-metode dan pemahaman mengenai angka-angka khusus itu memang ada. Cuman itu berdasarkan patokan, berdasarkan hitungan yang jelas ya. Misalkan angka 786 berguna untuk A, untuk B, untuk C, angka 7 berguna untuk A, untuk B, untuk C. Nah, itu dasarnya dari mana? Itu ada dasarnya, ada sumbernya, dan ada gitu ilmu untuk meneliti yang demikian. Itu ada di dalam ilmu falak ya. Jadi yang seperti itu ada di dalam Islam, di dalam ilmu hikmah itu ada. Namun itu bab falak dan memang penghitungannya jelas. Penghitungannya jelas. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan seperti tadi, apakah ilmu di dalam ilmu hikmah seperti mau membuat media, uang bibit dan lain sebagainya, membuat media-media jalbi rizki, babu rizki, atau apapun itu yang melibatkan uang, melibatkan wafak yang ditulis di dalam uang. Nah, lalu kemudian si praktisinya meminta uang dengan nominal-nominal tertentu, dengan angka-angka tertentu. Nah, kita tidak boleh menyalahkannya dahulu. Tapi kita harus tanya kepada dia, pakem dan metode tersebut, dia mengharuskan kita membawa angka sekian, itu dasarnya dari mana? Apakah dari penghisaban nama kita atau apa gitu loh. Jadi tidak bisa digeneralisir, tidak bisa dipukul rata, tidak bisa digeneralisir. Praktisi ilmu hikmah yang memang memerlukan angka-angka khusus
pada saat pembuatan wafak uang bibit wafak di dalam kertas, tidak bisa kita salahkan sepenuhnya, tergantung orang tersebut memang punya dasar tidak. Dia minta angka-angka khusus, nah dia ini punya dasar enggak? Angka-angka khusus itu keluar dari mana, dasarnya apa gitu loh. Minta angka 786. Misalkan, oh ini kamu ini kalau mau bikin uang bibit silahkan kamu cari uang dengan nominal 786 ya. Lalu kita tanya, itu 78 itu asalnya dari mana? Lalu si praktisinya menjelaskan, si praktisi ilmu hikmahnya menjelaskan, ini loh 78 itu timbul angkanya kenapa harus keluar 786, ini loh nama kamu dihisab, hari kamu dihisab, nama ibu kamu dihisab, hasilnya begini, ditambahkan lalu hasilnya seperti ini gitu. Nah, kalau memang si praktisinya bisa menjelaskan demikian, ya itu tidak masalah, itu tidak masalah gitu ya. Tapi kalau ada memang praktisi yang mengaku sebagai ahli ilmu hikmah, dia memang meminta uang dengan angka atau nomor seri khusus dengan persyaratan untuk membuat uang bibit, tapi dia tidak bisa menunjukkan kenapa angka tersebut keluar, kenapa bisa keluar angka sekian untuk diri kita pribadi. Kalau memang dia tidak bisa menjelaskan, ya memang berarti dia bukan praktisi yang handal, bukan praktisi yang paham gitu loh. Dan kalau memang dia tidak bisa menjelaskan seperti itu, muncul keraguan. Yang teorinya saja dia tidak bisa menjelaskan, apalagi yang prakteknya gitu loh. Dalam segi nomor-nomor itu saja dia nggak mampu untuk membuktikan pemahaman dia, apalagi dalam membuat wafak. Maksudnya teorinya saja dia tidak mampu menjelaskan, apalagi ketajriban media yang dia buat itu masih diragukan banget gitu kan. Karena apa? Karena ya itu tadi, pemahaman dan ilmunya saja itu dia tidak bisa menjelaskan dari mana dia ambil gitu, apalagi ketajriban media-media yang dia buat, apalagi fungsi-fungsi media yang dia buat itu nggak ada jaminan ya. Oleh karena itu hati-hati untuk teman-teman yang memang pengen membuat uang bibit, pengen membuat ajimat atau apapun itu yang berdasarkan wafak dan memiliki angka-angka khusus seperti uang ya, dimintai nomor seri uang katanya segala macam, itu hati-hati ya. Jangan mudah tertipu, jangan mudah termakan omongan bahwa oh saya ahli hikmah, kamu harus ngikutin peraturan saya, ini angkanya sekian itu kamu harus ikuti. Kita nggak boleh asal percaya gitu kan. Karena apa? Karena itu tadi, kalau memang kita pengen mempercayai omongan dia, kita tanya kepada dia dasarnya itu dari mana, dalilnya, dasarnya, sumbernya itu dari mana gitu ya. Nah itu tadi. Kemudian angka-angka tersebut, metode angka-angka seperti itu memang ada, cuman bukan di dalam ilmu hikmah. Kalau di dalam ilmu hikmah itu kan ada dasarnya, ada perhitungannya yang jelas gitu loh. Misalkan saya pengen buat uang bibit, nama saya dihisab keluar angka 137. Nah ini kamu misalkan guru saya ngomong nih, Said kamu cari uang dengan nomor seri ujungnya 137. Itu jelas karena ada perhitungannya, misalkan ya. Nah, kemudian kalau memang si praktisinya tidak bisa menjelaskan, tidak bisa memberikan perincian kenapa angka tersebut keluar untuk nama kita, ya memang berarti dia tidak paham. Dan kalau dia tidak paham harus hati-hati. Ya, kenapa harus hati-hati? Ya itu tadi, kita kan maharin media dari dia. Kalau teorinya saja dia tidak mampu menjelaskan, apalagi ketajribannya, apalagi fungsi dan ketajriban itu keapuhan media yang dia buat gitu loh. Itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Memang ada di dalam metode tertentu, itu namanya fortune, keberuntungan, nomor hoki, itu ada. Tapi itu bukan ilmu hikmah ya, itu bukan ilmu hikmah. Fortune, keberuntungan, hoki segala macam dari angka-angka tertentu itu bukan ilmu hikmah itu. Tapi kalau orangnya ngomong ilmu hikmah tapi menggunakan metode fortune, hoki dan lain sebagainya, hati-hati, dia berarti telah berbohong atas nama ilmu hikmah begitu. Dan plus saya kasih poin tambahan, plus nomor seri di dalam ilmu hikmah itu tidak ada dan tidak berguna ya. Kalaupun memang si orangnya bisa menentukan ini kamu cari nomor seri dengan ujung angkanya sekian, kenapa muncul angka sekian nih, angka sekian itu hasil dari penghisaban nama kamu. Nah, metode seperti ini kalau memang dipraktekkan oleh beberapa orang praktisi ilmu hikmah, yang seperti itu bukan metode yang ada dari sananya nggak ada, tapi dia mencoba mentabaruk, dia mencoba menyambungkan atau bahasa kita mengakulturasikan antara metode falak dengan nomor seri uang. Tujuannya apa? Tujuannya ya mungkin saja dengan metode seperti itu nomor serinya diatur segala macam menurut hisab, mungkin ketajribannya akan bertambah
gitu. Tapi kalau ditanya apakah memang ada metode seperti itu di dalam ilmu hikmah, di dalam falak ada. Tapi untuk angka-angka nomor seri khususnya yang harus kita tulis di apa, yang harus ada di dalam media uangnya itu tidak ada. Karena uang-uang zaman dulu itu nggak ada nomor serinya, gitu loh. Uang-uang zaman dulu, dinar, dirham, segala macam itu nggak ada nomor serinya. Jadi ahli hikmah terdahulu kalau mau pengen buat wafak di uang, di koin, ya mereka nggak perlu nomor seri gitu loh. Dan ahli hikmah zaman sekarang kalau memang pengen membuat uang bibit, uang penarik rezeki ya, uang penarik rezeki gitu yang ada wafaknya. Kalau ahli hikmah zaman sekarang pengen buat wafak di uang dengan tujuan menarik rezeki, lalu dia meminta nomor seri khusus, ini bukan pakem ilmu hikmah, tapi itu pakem falak yang diakulturasikan dengan uang zaman sekarang, karena uang zaman sekarang ada nomor serinya gitu. Jadi itu tadi masalah nomor seri di dalam uang itu secara konteks ilmu hikmah memang tidak ada dan tidak diwajibkan gitu loh, tidak ada dan tidak diwajibkan. Tapi kalau memang teman-teman mengamini metode yang demikian, ya sah-sah saja, itu hak Anda semua. Silakan kalau mau mempercayai dan mengikuti metode seperti itu, fortune, angka-angka khusus, silakan gitu, silakan. Cuman karena memang bertanya kepada saya, ya saya jawab itu di dalam ilmu hikmah tidak ada ya. Tapi yang terpenting mau pakai metode falak, pakai metode ilmu hikmah, pakai metode fortune segala macam, tapi yang terpenting yang pertama tidak melanggar syariat Islam, yang kedua memang medianya berfungsi. Jangan sampai kita mahar puluhan juta, ada tuh yang mahar puluhan juta tapi medianya tidak berfungsi, ada. Nah, maksud saya seperti itu. Jangan tertipu oleh ahli hikmah yang menggunakan embel-embel hikmah tapi dia menipu. Tapi kalau memang si ahli hikmah ini pakai metode fortune, pakai metode falak, tapi medianya berfungsi, dia juga nyuruh kita pemegang media itu untuk sholat, dia juga menyuruh kita untuk sedekah segala macam, itu gak masalah. Karena kalau yang memang tidak ada pakemnya di dalam ilmu hikmah, ya misalkan saya bikin suatu media tapi media itu tidak ada pakemnya di dalam ilmu hikmah, tariklah ke fikihnya. Ini media ini melanggar syariat tidak? Kalau memang tidak melanggar syariat, tidak menimbulkan efek keburukan, apalagi tidak menimbulkan efek kesyirikan, itu silahkan saja gitu ya. Jadi itu tadi untuk nomor seri uang di dalam ilmu hikmah itu tidak wajib ya. Kalau memang mau percaya metode demikian silakan, tapi dalam pandangan saya itu memang tidak ada di dalam ilmu hikmah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.